Oke, baik, perkenalkan nama saya J. Heskel Rompas dengan NIM 23024149. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi mengenai metode Wake Product atau WP. Kita masuk ke pendahuluan. Wake Product digunakan untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang memiliki tingkat kepentingan berbeda. WP menggunakan operasi perkalian antara kriteria yang dipangkatkan dengan bobotnya. Kita masuk ke konsep dasar Wake Product. Yang pertama, nilai reference. Setiap alternatif yang akan dihitung nilai preferensinya atau vektor S. Untuk perhitungan dilakukan dengan mengalihkan setiap nilai kriteria yang sudah dipangkatkan ke bobot masing-masing. Lalu ada normalisasi bobot. Bobot harus memenuhi rumus sum WJ sama dengan 1. Untuk rumus utama Wake Product, yang pertama ada vektor S nilai sementara. Bisa dilihat rumusnya seperti ini. Jadi SI nilai WP untuk alternatif ke I. XIJ nilai alternatif I pada kriteria J. WJ bobot kriteria J. Lalu ada normalisasi bobot. Sebelum digunakan, bobot harus dinormalisasi. Rumusnya W kali J sama dengan WJ per sum WJ. Bobot positif untuk benefit, semakin besar semakin baik. Lalu ada bobot negatif untuk cost, semakin kecil semakin baik. Bobot diberi tanda minus. Menghitung nilai vektor V. Setelah mendapatkan SI, nilai akhir dihitung dengan rumus ini. Bisa dilihat di gambar ini. Di sini VI adalah nilai ranking atau preferensi akhir. Lalu alternatif dengan nilai V terbesar adalah yang terbaik. Langkah-langkah metode Wake Product. Yang pertama, menentukan alternatif. Contoh A1, A2, A3. Terus kedua, menentukan kriteria dan bobot. Contoh harga, kualitas, kecepatan, dan lainnya. Lalu ketiga, menentukan sifat kriteria, benefit atau cost. Keempat, normalisasi bobot. Dan kelima, menghitung vektor S untuk tiap alternatif. Lalu keenam ada menghitung vektor V, yaitu nilai akhir. Dan ketujuh, menentukan peringkat alternatif. Kita masuk ke contoh kasus sederhana. Alternatif 3 smartphone A1, A2, A3. Kriteria dan bobot. Harga cost sama dengan 3, kamera sama dengan benefit. Kita masuk ke kriteria dan bobot. Harga atau cost sama dengan 3, kamera atau benefit sama dengan 4, baterai sama dengan benefit sama dengan 3. Normalisasi bobot total sama dengan 3 tambah 4 tambah 3 sama dengan 10. Terus kemudian masing-masing bobot dinormalisasi menjadi 0,3, 0,4 dan 0,3. Lalu tiap nilai smartphone dipangkatkan dan dikalikan sesuai rumus. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan Wake Product. Kelebihan menghasilkan perhitungan yang akurat karena mempertimbangkan perbandingan relatif, memperhitungkan lebih sederhana dibanding metode lainnya seperti AHP atau TOPSIS. Lalu fleksibel untuk banyak kriteria. Untuk kekurangannya, tidak bisa digunakan jika tidak ada nilai kriteria 0, karena proses perkalian akan menghasilkan 0. Lalu lebih sensitif terhadap skala data, terus nilai harus bernilai positif. Untuk kesimpulan, metode WP adalah metode MCDM berbasis perkalian dan bobot. Proses efisien. Proses memperhitung cepat dan efisien.
Lalu pengambilan keputusan cocok untuk pengambilan keputusan dengan banyak kriteria. Lalu alternatif terbaik dibentuk dari nilai V paling tinggi. Sekian presentasi saya, terima kasih.